Selamat pagi, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu wireframe, apa itu mockup, dan apa itu prototype. Wireframe sendiri yang pertama, ini tahap pertama pada pembuatan aplikasi. Jadi kita membuat user interface aplikasi secara manual, kita gambar. Yang kedua, mockup. Mockup ini apa? Mockup adalah bentuk digital dari gambar yang kita buat secara manual. Tetapi gambar digital tersebut hanya berupa gambar, tidak bisa diklik dan atau tidak interaktif. Yang ketiga ada prototype. Prototype ini lebih interaktif. Dari gambar misal ada button, itu bisa kita klik, bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, pada video berikutnya kita akan membuat bagaimana user interface yang dari wireframe, kemudian kita mockup, kemudian kita jadikan prototype, sehingga customer atau orang yang pesan aplikasi ke kita bisa tahu, oh seperti ini aplikasinya nanti. Nah, silakan lihat di video berikutnya. Untuk membukanya kita langsung klik 2 kali di file tersebut. Nanti akan muncul welcome page seperti ini. Kita klik create a new prototype. Kemudian di sini kita pilih device-nya. Nah, setelah kita milih device, kita klik next. Kemudian kita bisa pilih mau mulai prototipenya dari halaman kosong atau dari gambar atau dari example yang tersedia atau dari file lain. Di sini kita akan coba dari halaman kosong. Kita klik finish. Kemudian kita tunggu loading workspace-nya. Kemudian akan muncul tampilan halaman kosong seperti ini. Di tampilan ini kita bisa lihat ada beberapa panel dan icon-icon yang ada di sini. Salah satunya adalah kita bisa lihat di sini kita bisa zoom in atau zoom out lewat ini. Kalau kita mau kecilin kita bisa klik yang kurang dari 100%. Mungkin kalau kita mau lihat semua screen-nya bisa kita atur di 80%. Terus di sini kita lihat ada panel screen. Di sini kita bisa lihat screen apa aja yang ada di project kita. Bisa dalam tampilan grid view atau dalam tampilan list view seperti ini. Lalu kita juga bisa tambah screen yang ada di project kita dengan mencet new screen. Kita tulis nama screen baru kita, misalnya screen 2. Kemudian kalau misalnya kita mau edit screen-nya, edit namanya misalnya, kita bisa klik 2 kali, terus kita ubah di sini screen misalnya, atau kita mau ubah yang lain juga bisa. Lalu klik OK kalau udah selesai. Terus di sini kita bisa lihat ada panel widgets juga. Di dalam panel widgets ini ada berbagai objek yang bisa kita tambahkan ke dalam halaman project kita. Contohnya adalah objek basic seperti button yang ada di sini. Ini buat bikin tombol. Lalu ada objek lines and shapes. Salah satunya adalah triangle, atau kita bisa bikin objek segitiga bentuk shape segitiga. Kemudian juga ada forms and inputs. Ini ada macam-macam, salah satunya ada input text field. Kita bisa bikin field untuk input text. Kemudian ada panel properties, ada panel events juga. Kalau panel properties ini kita bisa lihat properties dari objek yang ada di halaman kita. Contohnya, misalnya kita bikin objek buttons di sini. Kemudian kita bisa lihat di properties ini ada berbagai settingan properties untuk objek kita. Salah satunya ada general ini, seperti ID, value, dan lain-lain. Lalu ada background untuk setting warna backgroundnya. Lalu ada text untuk setting font, size teksnya, dan lain-lain.
Lalu di panel event kita itu bisa lihat event apa yang ada di objek kita. Misalnya kalau di button itu kan kita bisa pergi ke halaman lain kalau kita klik buttonnya. Ini bisa kita tambahin di events ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita tambahin eventnya di on tab, terus kita tambahin actionnya. Misalnya kita link ke halaman, mau kita link ke halaman yang lain. Nah, di sini kita bisa pilih linknya itu kemana. Kalau mau ke screen yang lain, kita bisa pilih di sini ke screen yang mana. Atau kalau mau ke URL, kita bisa taruh di sini URL-nya apa. Terus di sini juga ada panel outline yang kita bisa lihat di sini ada objek apa aja sih yang ada di halaman kita. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara penggunaannya dengan membuat contoh aplikasi email. Nah, di sini kita bisa buat beberapa screen. Misalnya ini halaman pertama itu saya kasih nama ini. Terus halaman kedua ada inbox screen, kemudian kita tambah lagi misalnya compose screen. Kemudian pertama-tama kita bikin home screen-nya dulu. Pertama kita tambah objek gambar untuk logo aplikasinya, klik 2 kali, lalu kita pilih gambar yang kita pengen, klik open. Nah, kemudian di sini ada gambar yang sudah kita masukkan. Kemudian kita bisa pilih widget teks untuk masukkan teks. Ini untuk nama aplikasinya saya tulis di sini. Terus kita bisa edit di properties. Kita bisa edit ukuran teksnya. Misalnya segini. Lalu kita bisa edit warna teksnya. Kemudian kita bisa edit align teksnya juga jadi center dengan pencet yang ini. Lalu kita bisa tambahkan spinner supaya lebih menarik. Jadi ceritanya di sini di homepage-nya ini nanti akan delay beberapa saat, lalu spinnernya nanti akan terlihat putar-muter. Nah, untuk nyeting delaynya kita bisa klik di panel event, lalu kita tambah eventnya, lalu triggernya on page load, actionnya adalah pause. Sini kita bisa setting berapa lama kita mau delay halamannya. Kalau udah kita klik OK. Kemudian untuk setting supaya dari halaman home kita bisa pindah ke halaman inbox, sini kita klik, lalu klik add action. Actionnya adalah link to, kita pilih inbox screen. Transition efeknya terserah, di sini saya akan pilih fade. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai untuk halaman home-nya. Kita pindah ke halaman inbox screen. Di halaman inbox screen, kita pilih widget inbox header. Kita taruh di sini. Lalu kita pilih widget horizontal top key. Kita taruh di sini juga. Nah, di sini untuk menampilkan inbox yang dinamis bisa di scroll. Kita pilih dynamic panel.
kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran screen-nya. Lalu untuk tampilan inbox-nya kita pilih inbox from. Nah, kita bisa klik di sini. Sini kita bisa copy paste atau kita bisa nambahin langsung dari sini juga, inbox from. Misalnya ada 4 email masuk. Nah, ini tampilan inbox screen-nya atau tampilan email masuk. Nah, kalau misalnya dari inbox screen ini kita pengen compose atau membuat email baru, kita bisa tambahin button atau tombol di widget add button. Kita bisa taruh di sini. Nah, dari sini kita pengen ketika kita klik tombol ini kita pindah ke compose screen. Caranya kita buat event baru di objek ini. Kita tambahin event baru. Triggernya adalah on tap. Actionnya adalah link to. Kita pilih screen-nya adalah compose screen. Kemudian transition effect-nya misalnya kita pilih slide right. Lalu kita klik OK. Kemudian sudah selesai di bagian inbox screen. Sekarang kita pindah ke compose screen. Di compose screen ini kita mau masukin email atau membuat email baru. Jadi pertama kita tambahkan widget untuk headernya dulu, bisa dengan section header ini. Kemudian juga kita tambahin horizontal soft key kayak yang tadi. Lalu kita bisa tambahin widget input yang ada di sini. Nah, misalnya yang pertama itu untuk alamat email tujuannya, terus kita tambahin lagi input buat subjeknya. Nah, di sini kita bisa edit di propertiesnya, misalnya atau kita klik 2 kali di sini, kita bisa ubah. Nah, di placeholder sini kita bisa ubah jadi email misalnya, supaya orang tahu kalau ini tempatnya ngisi alamat email tujuan. Terus di sini kita bisa kasih placeholdernya itu subject. Nah, jadi orang tahu di sini untuk menulis subjek. Terus kalau kita mencet tombol ini, kita kepengen emailnya itu terkirim. Jadi kita tambah event baru di sini. Kita klik add events, choose triggernya on tap, actionnya adalah link to. Jadi kita kenapa link to? Karena ketika terkirim kita kepengen pindah ke halaman inbox lagi. Jadi kita klik link to inbox screen, transition effect-nya misalnya slide left, klik OK. Udah jadi compose screen-nya. Nah, ini udah jadi ketiga screen untuk contoh aplikasi email. Kemudian kalau kita mau melihat hasil dari prototype yang sudah kita buat, kita klik simulate. Nah, di sini kita bisa lihat prototipe yang sudah kita buat tadi. Itu tadi
tampilan halaman homepage yang ada spinnernya tadi. Setelah beberapa detik delay, langsung menuju ke inbox screen ini yang ada list dari email masuknya. Terus kita di sini bisa langsung compose atau membuat email baru. Kita klik di sini, terus langsung menuju ke compose screen yang tadi sudah kita buat. Di compose screen ini kita bisa isi input teks di sini. Misalnya di sini kita tulis email tujuannya, misalnya email@gmail.com. Di sini kita bisa isi subjek emailnya, misalnya contoh email. Nah, lalu kalau kita klik send di sini, akan otomatis menuju ke inbox screen yang sebelumnya seperti ini. Oke, itu tadi adalah video cara membuat user interface secara lebih real atau dalam kategori di tahap ketiga yang prototype. Sekian video kali ini, semoga kalian bisa mempelajarinya sendiri di rumah dan tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton.